Sahabat, bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan berbicara mengenai tinggal di dalam Kristus. Mari kita mengawali seluruh belajar kita sore hari ini dengan terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin kita sudah melihat bahwa keberanian ini adalah sebuah kebajikan yang mengalir dari hati. Semuanya adalah perkara hati, yaitu perihal ketulusan hati. Nah, orang yang memiliki kekuatan yang bersumber dari ketulusan hati ini berbeda dengan orang-orang yang memiliki kekuatan atau orang-orang yang mendasarkan kekuatannya kepada sesuatu yang bersifat dari luar. Orang-orang yang mendasarkan kekuatannya dari kelembutan hati ini, biasanya mereka tidak ingin menguasai, mereka tidak ingin mengatur orang lain, karena dia sudah melebur bersama Kristus. Kelembutan hatinya yang menjadi sumber kekuatannya itu tidak memiliki keinginan lagi untuk menguasai dan mengatur orang lain. Orang-orang semacam ini biasa kita lihat, mereka ada di dalam dunia ini. Kita biasanya memakai kata-kata dengan sebutan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka ada di dalam dunia, tapi dunia ini sudah tidak terlalu menarik lagi bagi mereka. Mereka tetap tinggal hidup bersama dengan yang lain, tetapi pikiran dan hati mereka tidak direcoki dengan perkara-perkara dunia lagi. Kristus yang ada di dalam hati mereka, itulah yang menjadi dambaan mereka. Santo Paulus dengan sangat gamblang menguraikan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Kita bisa membaca bab 2 ayat 20. Dia mengatakan ketika menggambarkan dirinya sendiri, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Boleh dikatakan
orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki hasrat terhadap dunia. Bahwa mereka ada di dalam dunia itu semata-mata karena mereka harus mewartakan Kristus. Sahabat, Santo Yosef yang dalam kisah ini saya sebut sebagai ayah angkat Yesus, itu seperti seorang bapak yang mengadopsi anak. Ketika dia menerima bayi Yesus yang dikandung oleh Maria, itu dia seperti menerima, mengadopsi. Tetapi di sisi yang lain, saat bersamaan ketika Santo Yosef berani berkata ya kepada kehendak Tuhan, ketika dia dengan rela hati menerima Maria dan Yesus di dalam rumahnya, pada saat itu Santo Yosef diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Jadi secara manusiawi dia adalah ayah angkat Yesus karena dia menerima Yesus. Dia mengadopsi Yesus, dia mengasuh Yesus. Tapi secara bersamaan dia diangkat, dia diadopsi menjadi anggota keluarga Allah. Ketika Santo Yosef berani membiarkan dirinya diambil, diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, seluruh kekhawatiran, seluruh kebimbangan hatinya hilang. Kita lihat dalam Injil, cerita-cerita sebelum Santo Yosef menerima Maria dan Yesus di dalam rumahnya, dia diliputi kebimbangan. Dia masih memikirkan banyak hal. Tapi ketika dia mengatakan ya dan menerima Maria, mengambilnya, juga menerima bayi Yesus, seluruh kebimbangannya hilang. Kemudian hari, Yesus menegaskan dalam Injil Matius bahwa segala kekhawatiran itu tidak akan menambahkan sedikit pun dalam hidupmu. Tidak membuat apa-apa. Kekhawatiran-kekhawatiran itu hanya menyusahkan. Maka ketika berani berserah kepada Allah, berani menjawabi undangan Yesus yang kita dengar kemarin, datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, aku akan melatih kamu dengan yuk yang ringan. Segala kekhawatiran yang ada dalam hidup kita pun akan hilang. Kuncinya satu, berani datang dan tinggal di dalam Kristus. Berani mengandalkan Tuhan, seperti yang dikatakan Santo Paulus kemarin bahwa aku mampu melakukan segala sesuatu dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuncinya satu, tinggal di dalam Kristus. Cerita yang lain yang berkaitan dengan tinggal di dalam Kristus itu adalah ketika Yesus mengundang murid-muridnya. Dalam Injil Markus, kita mendengar kemarin dalam Injil harian bahwa sebelum memilih 12 muridnya, Yesus berdoa. Lalu dikatakan Yesus memilih murid-muridnya untuk tinggal bersama Dia. Pertama-tama bukan untuk diutus kemana-mana, tapi untuk tinggal bersama Kristus. Nah, tinggal bersama Kristus itu adalah kunci dan kekuatannya. Setelah mengalami pergaulan bersama Yesus 3 tahun lamanya, para murid mampu menjadi pewarta-pewarta, mewartakan Kristus secara luar biasa. Nah, itu juga yang dialami Santo Yosef. Tinggal bersama Kristus menjadi kunci dari segala kekuatan dan keberaniannya. Dan itu dimulai ketika Santo Yosef menjawab ya kepada kehendak Allah. Sahabat, Anda dan saya pun bisa mengikuti jejak Santo Yosef. Seperti juga para rasul yang lain. Kunci
dari segala kekuatan dan keberanian kita untuk menjalani hidup-hidup di keseharian kita adalah ketika kita berani tinggal bersama Yesus. Mari kita mengakhiri belajar kita pada sore hari ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat lagi selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.